Coba lu bayangin, terutama buat lo yang tinggal di Sumatera, ternyata listrik lo padam itu karena dikorupsi. Dan korupsinya nggak main-main. Total kerugian negara mencapai hingga 5 triliun rupiah. Terus pas proses penggeledahan, polisi berhasil menemukan kurang lebih total 476 miliar aset yang disembunyikan. Yang salah duanya, aset-aset ini ditemukan di salah satu kafe yang ada di Cepete dan juga salah satu rumah yang ada di Sentul Bogor yang diduga katanya rumah ini milik dari salah satu petinggi kejaksaan yang berinisial FA. Dan kasus korupsinya ini diduga karena melibatkan proses manipulasi dari dokumen pengadaan batubara untuk PLTU. Di mana yang dimanipulasi adalah kualitas, kuantitas, dan juga distribusi batubaranya. Belum lagi adanya dugaan pencucian uang dari kasus ini. Ya lu bayangin aja, bisa ketemu aset senilai 476 miliar itu dari mana coba? Dan parahnya, kejadian manipulasi ini udah terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2026 ini. Jadi lu bisa bayangin, ternyata selama ini pengadaan batubara di PLTU kita itu emang udah dikadalin. Nah, apalagi buat lu nih yang kemarin warga Sumatera yang sempat ngalamin blackout selama beberapa hari. Nih jangan-jangan gara-gara ini nih. Dan ada dugaan pula kalau salah satu petinggi kejaksaan yang berinisial FA terlibat. Lu bayangin, jaksa yang harusnya nuntut negakin keadilan untuk nangkepin koruptor, katanya diduga juga terlibat. Walaupun kita nggak tahu nih, penyelidikannya masih berkembang nih. Tapi ada konspirasi nih, katanya kasus ini adalah bagian dari adu mekanik antara institusi kepolisian dan juga kejaksaan. Terus ada konspirasi yang beredar nih, katanya kasus ini tuh adalah bagian dari adu mekanik antara institusi kejaksaan dan juga institusi kepolisian. Tapi kalau menurut kalian emang mungkin kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhadin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan silahkan saksikan berita berikut ini dengan seksama. Terima kasih. Febri Adriansyah ini gila ya. Sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dia melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN hanya 18 miliar rupiah. Namun, dalam aksi penggeledahan yang dilakukan di beberapa rumah, di kafe, dan beberapa kantor, ditemukan emas batangan sebesar 74 kg, ditambah uang tunai mata uang asing dengan total 476 miliar rupiah. Bayangkan, dari mana Febri memperoleh uang ini? Dari mana Febri mendapatkan emas tersebut? Sebelumnya dia mencitrakan diri sebagai orang yang paling bersih dan terlibat dalam pembongkaran belasan kasus korupsi besar. Dengarkan apa kata dia. Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor, ya, termasuk Jaro Prikat ini, membuat ada 1-2 dari keluarga mereka, mudah-mudahan bisa kita tarik keterangannya, bisa kita membuat terang. Kami jamin yang menjadi keinginan Komisi 3 menjadi keinginan kami juga, untuk bagaimana membersihkan dan menuntaskan. Yang kami juga kaget, Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Dia bilang ingin memiskinkan koruptor, dan dia merasa kaget ketika anak buahnya menemukan uang dalam jumlah banyak hanya tergeletak di lantai. Tapi ternyata Febri yang selama ini rajin membongkar kasus korupsi dan menangkap para koruptor akan menjadi koruptor berikutnya. Jika para pejabat tinggi di hampir semua institusi negara sudah melakukan korupsi dalam jumlah besar-besaran seperti ini, pada siapa lagi kita berharap agar negeri ini dapat diperbaiki? TNI kan tugasnya menjaga pertahanan negara. Lah, ini kok menjaga rumah koruptor?
Gimana sih? Nggak mudeng saya. Atau saya yang nggak paham undang-undang. Kalau memang ada undang-undang yang mengatur rumah jaksa itu dijaga TNI. Aduh, tolong nih, tolong yang ngerti hukum, yang paham undang-undang, kasih paham. Soalnya saya nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang, saya orang awam. Apa undang-undangnya? Seorang atau anggota TNI itu menjaga rumahnya jaksa, menjaga jaksa. Padahal dia sudah jelas-jelas koruptor. Apalagi yang dikorupsi sekitar ratusan miliar itu diketemukan oleh polisi itu ya. Aduh, emas batangan 76 kilo itu. Aduh, apa ya urgensinya dijaga gitu loh, atau memang saling backup gitu, saling melindungi, atau gimana sih? Aku bertanya, ini bukan memfitnah menuduh, tanya gitu, kenapa rumah seorang koruptor dijaga oleh aparat TNI gitu loh? Undang-undangnya apa, aturannya? Aku nggak paham, makanya aku tanya, ini nanya ya, kasih tahu. Ini udah gila nih, gara-gara Jampitsus Febri, gara-gara dia banyak mengkriminalisasi orang seenak jidatnya. Di sidang Pertamina, Kerry Gading Dimas, mereka bersama-sama divonis harus membayar 13,6 triliun. Seperti halnya Nadiem Makarim, mereka tuh juga nggak punya uang sebanyak itu. Dari persidangan udah terbukti kalau mereka nggak pernah menerima uang sebesar itu. Rekening mereka, laporan pajak, semuanya jelas kalau mereka nggak punya uang sebanyak itu. Hakim, jangan samain Kerry Dimas Gading sama Jampitsus Febri yang duitnya diberangkas 500 miliar, emasnya berkilo-kilo. Mereka bukan triliuner. Mereka cuma anak-anak muda yang lagi bangun usaha. Jahat banget kalau harus bayar sesuatu yang nggak pernah mereka terima. Dan ironinya lagi, kalian harus tahu tangki mereka aja masih dipakai sampai di detik ini. Banyak pakar hukum yang udah menyatakan kalau mereka nggak bersalah dan harus bebas. Kalian bisa lihat hasil eksaminasi putusan mereka dari UI dan Unwahas. Itu menyimpulkan bahwa mereka itu nggak bersalah dan putusannya cacat fundamental. Coba kalian bayangin, secara hukum yang bertanggung jawab atas perusahaan itu kan adalah direksi komisaris. Gading Dimas itu adalah direktur komisaris. Vonis ya 7 tahun dan bayar UP 5M. Terus gimana jadinya Kerry Adrianto yang cuma pemegang saham, nggak punya peran, nggak punya jabatan, malah lebih tinggi vonisnya 15 tahun dan UP-nya 13,5 triliun. Terus ngapain sidang, ngapain banding kalau kayak gitu? Gue di titik kayaknya kasus ini tuh harus ada atensi dari presiden. Presiden pun pernah bilang kayak gini sebelumnya. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Gue sepakat kalau hukum nggak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Gue juga sepakat dengan presiden kalau hukum itu tidak boleh ada kriminalisasi dan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Teman-teman kawal terus kasus ini, bebaskan Kerry Gading Dimas agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Hari ini Tipikor Polri menggeledah coffee shop yang diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Yang mana pas digeledah ternyata di situ ada berangkas isinya dolar semua. Terus ada money changernya juga. Kok sangat memenuhi syarat-syarat money laundry? Diduga kuat uang-uang dolar itu adalah uang-uang pengadaan batu bara, PLTU. Uang hasil korupsi, guys. Korupsi. Yang masih ingat atau udah lupa, Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah orang yang megang kasus-kasus besar. Tom Lembong, Ira Puspadewi, Nadiem, Kerry Ardianto, dan jajaran Pertamina lainnya. Pokoknya orang yang paling anti korupsi lah. Berarti kan selama ini presiden dibohongin. Dibilang udah memberantas korupsi. Taunya dia aja terduga korupsi. Pertanyaan gue ya, kan Tom Lembong, Ira Puspadewi, Nadiem, Kerry Ardianto tuh bisa dipenjara belasan tahun, bisa divonis belasan tahun sama hakim-hakim karena keputusan bisnis, nggak ada barang bukti memperkaya diri sendiri. Lah ini kalau udah ada dolar, barang bukti, money changer, apakah bisa dipenjara? Menurut kalian gimana? Jawab di kolom komen. Sama satu lagi, kok rumahnya dijagain tentara? Setahu gue nih, tentara kita menjaga kedaulatan bangsa. Kok ini menjaga orang yang terduga koruptor? Respect sama Tipikor Polri yang berani memberantas korupsi di tingkat kejaksaan yang sering menangkap kasus-kasus besar. Gue berharap banget semoga kasus ini bisa cepat selesai terang benerang, dalam artian ada tersangkanya gitu, ada yang ditangkap gitu. Baik, saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sajikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebelum itu dimohonkan sekali lagi untuk saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu bosannya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Sekali lagi kami ingatkan untuk saudara-saudara sekalian
untuk menelusuri kembali kebenaran dari semua berita yang ada di sosial media untuk memastikan kebenaran yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.